Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Febrian dari mahasiswa Universitas Paletehan, kejuruan Teknik Elektro semester 5. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas saya dari mata kuliah sensor dan aktuator. Tema tugasnya yaitu implementasi sensor dan aktuator pada kehidupan sehari-hari. Judul presentasi saya kali ini adalah kontrol temperatur heater seal air fan menggunakan sensor suhu RTD PT100. Baik, langsung saja. Kontrol temperatur heater seal air fan menggunakan sensor RTD PT100. Latar belakang dari penelitian ini yaitu pengendalian suhu merupakan hal yang penting dalam berbagai proses di industri, termasuk pada heater seal air fan yang digunakan untuk menjaga suhu udara agar tetap stabil. Jika suhu tidak terkendali dengan baik, hal ini bisa menyebabkan kualitas hasil menjadi kurang baik dan alat bisa cepat rusak. Di sini saya mengambil beberapa batasan masalah untuk menjaga fokus dan kelancaran dalam pelaksanaan penelitian. Beberapa batasan masalah yang diambil yaitu yang pertama, sistem kontrol temperatur hanya diterapkan pada heater seal air fan. Lalu yang kedua, pengukuran suhu menggunakan sensor RTD tipe PT100 sebagai alat utama. Yang ketiga, sistem kontrol yang dikembangkan bersifat otomatis untuk menjaga kestabilan suhu. Dan yang keempat, penelitian ini tidak membahas perancangan atau modifikasi komponen heater dan air fan secara mekanik. Jadi penelitian ini hanya berfokus pada penggunaan sensor suhu RTD PT100 yang digunakan untuk mengontrol temperatur pada heater seal air fan. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan materi. Yang pertama yaitu pengertian kontrol temperatur. Kontrol temperatur adalah proses pengendalian suhu suatu sistem atau alat agar tetap berada pada nilai yang diinginkan secara konsisten. Pengertian ini penting untuk menjaga kualitas produk dan efisiensi proses dalam berbagai bidang di industri. Kontrol temperatur dapat dilakukan secara manual maupun otomatis. Sistem kontrol otomatis yang umum digunakan adalah kontrol open loop dan closed loop, di mana kontrol closed loop menggunakan feedback dari sensor untuk mengatur suhu sehingga lebih akurat dan responsif. Ini adalah skema dari open loop system dan closed loop system. Jadi di open loop system itu alurnya yang pertama dari input, lalu ke controller, lalu ke proses, lalu ke output. Pada open loop system ini, controller hanya memberikan sinyal kendali ke proses tanpa memperhatikan output. Tidak ada umpan balik atau biasa disebut feedback, tidak ada feedback. Lalu jika terjadi gangguan atau perubahan pada proses, sistem tidak bisa mengoreksi sendiri. Nah, ciri-ciri dari kontrol open loop ini, strukturnya sederhana, biaya lebih murah, lebih mudah dirancang, dan akurasi rendah jika ada gangguan. Contohnya dalam elektronik yang biasa kita gunakan sehari-hari, kontrol open loop ini ada pada kipas angin yang dikontrol dengan saklar manual, on-off-nya manual, dan lalu ada seperti pompa air juga yang dikontrol dengan saklar manual. Lalu yang kedua ada closed loop system. Alur dari closed loop system ini yang pertama dari input, lalu ke controller, lalu ke proses, lalu ke output. Nah, dari output ini ada measuring element atau biasa disebut sensor. Sensor ini akan memberikan feedback atau umpan balik kepada controller. Jadi, output diukur oleh sensor, lalu hasil pengukuran akan dikirim kembali ke controller sebagai umpan balik atau feedback.
Lalu controller akan membandingkan output aktual dengan input atau biasa disebut set point. Nah, jika ada selisih atau error, controller akan menyesuaikan sinyal kontrol. Ciri-ciri dari closed loop system ini, sistemnya lebih kompleks, lebih akurat dan stabil. Lalu sistem ini dapat mengoreksi gangguan secara otomatis, dan sistem ini biaya perawatannya lebih tinggi. Contoh penggunaan closed loop pada elektronik yang biasa kita pakai sehari-hari ada pada AC dengan sensor suhu, lalu ada juga sistem kontrol temperatur pada heater, lalu bisa juga water level control pada tangki air. Oke, lanjut ke pembahasan materi yang kedua, yaitu heater seal air fan. Heater seal air fan ini merupakan perangkat yang berfungsi untuk memanaskan dan menjaga suhu udara yang mengalir agar tetap stabil dalam sistem. Alat ini sangat penting di berbagai proses industri yang membutuhkan suhu tertentu agar hasil produksi optimal. Suhu yang tidak stabil pada heater seal air fan dapat menyebabkan penurunan kualitas dan kecepatan kerusakan komponen. Oleh karena itu, pengaturan dan pengendalian suhu yang tepat sangat diperlukan. Lanjut ke materi yang ketiga, yaitu sensor RTD PT100. RTD itu singkatan dari Resistant Temperature Detector, yaitu sensor suhu yang mengukur perubahan resistansi logam akibat perubahan suhu. PT100 adalah tipe sensor RTD yang menggunakan platinum. Jadi PT100 itu PT-nya platina atau platinum dan memiliki resistansi 100 ohm pada suhu 0 derajat Celcius. Keunggulan sensor RTD PT100 adalah akurasi yang tinggi, respon yang stabil, dan tahan lama sehingga banyak digunakan pada aplikasi yang memerlukan pengukuran suhu presisi. Sensor ini mampu memberikan data temperatur yang lebih konsisten dibandingkan dengan sensor lain seperti termokapel atau termistor. Di sini ada contoh gambar sensor RTD PT100 yang jenisnya 3-wire, 3 kabel. Jadi sensor RTD PT100 itu ada yang 2-wire, 2 kabel, lalu ada 3-wire, dan ada yang 4-wire, 4 kabel. Oke, lanjut ke materi selanjutnya, sistem kontrol temperatur. Sistem kontrol temperatur bertujuan menjaga suhu agar tetap pada nilai yang telah ditetapkan. Jenis-jenis sistem kontrol temperatur ini meliputi kontrol on-off, kontrol proporsional, kontrol integral, kontrol derivatif, dan bisa juga gabungan dari proporsional, integral, dan derivatif, atau biasa kita sebut sebagai PID control. Sistem kontrol PID banyak digunakan karena mampu memberikan kontrol yang halus dan stabil. Dalam aplikasi heater seal air fan, sistem kontrol otomatis yang dipadukan dengan sensor RTD PT100 diharapkan mampu menjaga temperatur secara presisi sehingga proses pemanasan berjalan secara optimal. Ini adalah setup hardware dari heater seal air fan. Flow prosesnya yang pertama, dari seal air fan, udara dari seal air fan menuju ke heater. Lalu udara dipanaskan di heater. Dan udara dari heater dihembuskan ke line proses. Di sini ada 2 sensor. Sensor pertama itu tapping point-nya pada heater, dan sensor kedua tapping point-nya pada line proses. Nah, ini adalah gambar dari sistem heater seal air fan. Di gambar yang sebelah kiri itu ada seal air fan, lalu ada pipa yang arahnya ke line proses, lalu ada box heater juga,
dan ada sensor suhu RTD PT100. Nah, yang di sebelah kanan ini adalah gambar dari box heater. Di dalamnya ada sensor 1 dan sensor 2-nya ada pada pipa land process. Selanjutnya saya akan membahas logika dari sistem heater seal air fan. Di sini, sensor 1 sebagai protection sensor atau sebagai prioritas utama. Lalu sensor 2 sebagai kontrol operasi normal dengan rentang 50-80 derajat Celcius. Untuk mencegah sealing berlebihan, sistem akan terus membaca sensor secara berulang atau biasa kita sebut continuous monitoring. Kondisi operasinya yaitu yang pertama, protection stop, itu prioritas tertinggi. Keadaannya jika sensor 1 di atas 100 derajat Celcius, heater akan langsung protection stop. Lalu sistem akan menunggu hingga sensor 1 turun di bawah 100 derajat Celcius. Lalu yang kedua, ada kondisi auto running. Keadaannya yaitu jika sensor 2 temperaturnya membaca di bawah 50 derajat Celcius, maka heater akan auto running. Kondisi yang ketiga yaitu auto stop. Jika sensor 2 membaca suhu di atas 80 derajat Celcius, maka heater akan auto stop. Dan kondisi yang keempat yaitu maintain state. Keadaannya jika sensor 2 pembacaannya di antara 50-80 derajat, maka heater akan mempertahankan status terakhir. Ini adalah tren proses aktual yang terjadi pada lapangan. Jadi di sini ada 3 sinyal, yaitu sinyal yang pertama, sinyal dari heater running, yang sinyal berwarna hitam. Lalu ada 2 sinyal analog, yaitu yang berwarna merah itu sinyal dari sensor 1, dan garis yang berwarna biru itu sinyal dari sensor 2. Dan di situ juga ada kursor 1 dan kursor 2 ya, yang garisnya vertikal. Kursor 1 itu yang berwarna biru dan kursor 2 garis vertikal yang berwarna merah. Dari tren tersebut kita bisa membaca yang pertama, pada kursor 1 itu garis vertikal berwarna biru, itu keadaan saat heater running. Heater running saat sensor 2, garis yang berwarna biru itu membaca temperatur di bawah 50 derajat, maka heater akan langsung running. Dan saat heater running, itu sensor 1 yang berwarna merah itu naiknya lebih cepat, karena posisi sensor 1 seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, posisi sensor 1 itu berada tepat pada box heater, jadi dia rambatan panasnya lebih cepat. Lalu keadaan yang kedua ditunjukkan oleh kursor kedua, yaitu garis vertikal berwarna merah. Pada keadaan yang kedua, yaitu saat heater stop. Di situ bisa kita lihat saat heater stop itu sensor 1 pembacaannya melebihi 100 derajat Celcius, maka heater akan stop, langsung stop, keadaan protection stop. Nah, setelah heater stop, kedua sensor pembacaannya mulai akan turun. Siklus tersebut akan terjadi secara berulang-ulang. Ritmenya akan terjadi seperti itu terus-menerus. Siklusnya yaitu ketika sensor 2 membaca temperatur di bawah 50 derajat, maka heater akan running, kemudian sensor 1 membaca temperatur di atas 100 derajat, heater akan stop.
Baik, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.